Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk bab 2, bagian kedua, menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar dan sabar, yaitu tentang ikhtiar atau usaha. Bab 2 menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal ataupun sabar. 2. Ikhtiar atau usaha. Kemarin kita sudah membahas mengenai optimis. Hari ini kita akan membahas tentang ikhtiar atau usaha. Ikhtiar merupakan bahasa yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Nah, kali ini kita akan mengetahui pengertian dari ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraih dari cita-cita atau keinginan ataupun harapan tersebut. Atau dalam kata lain, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh dalam memilih atau mewujudkan apa yang dikehendaki atau yang diinginkan. Ikhtiar merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, tidak dibenarkan orang yang mempunyai keinginan itu hanya berdiam diri tanpa ada upaya sama sekali. Jadi, ikhtiar itu perlu. Tidak mungkin didapatkan apabila kita hanya berdiam diri saja. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'al awfa wa anna ila rabbika muntaha, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya atau segala sesuatu. Surat An-Najm ayat ke-39-42, surat ke-53. Dalam Al-Quran tersebut diperintahkan kita harus untuk berikhtiar. Karena yang berdoa saja tanpa usaha bagaikan pemanah tanpa busur, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibarat yang lain, berdoa tanpa usaha seperti orang yang ingin kenyang tapi tanpa mau makan. Itulah ibarat hanya berdoa tapi tanpa ada ikhtiar ataupun usaha. Selanjutnya, usaha tersebut diikuti dengan doa, memohon kepada Allah agar keinginan tersebut dapat terwujud. Karena doa tanpa usaha itu adalah bohong, dan usaha tanpa doa adalah sombong. Jadi kedua-duanya itu sangat diperlukan. Ada doa dan harus ada usaha. Sudah usaha harus tetap berdoa. Setelah usaha lalu berdoa dan diakhiri dengan tawakal. Jadi antara doa dan usaha harus berjalan seiringan. Dan adapun contoh ikhtiar, contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Tidak mungkin tiba-tiba menjadi pandai tanpa belajar. Jadi, apabila kita ingin pandai, ingin menjadi ranking 1, kita harus rajin belajar. Ataupun ingin mendapatkan sekolah negeri, kita juga harus rajin belajar untuk mendapatkan cita-cita atau keinginan yang tercapai. Yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Orang yang hanya berdiam diri namun ingin hidup nyaman, itu sama saja seperti yang telah dijelaskan di awal, seperti ingin kenyang tapi tidak makan. Dan yang ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Tidak mungkin yang hidup boros akan memiliki tabungan, melainkan akan makin habis. Dan yang terakhir, orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Sehat itu adalah kita yang ciptakan, jadi kita harus menjaga kebersihan dan berolahraga. Dan yang terakhir, orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus berobat. Jadi ikhtiarnya harus pergi ke dokter dengan obat ataupun obat herbal ataupun obat dokter atau yang lainnya, itu sudah termasuk dari suatu ikhtiar untuk menjadi sembuh. Nah,
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Jadi, kita apabila menginginkan sesuatu harus ikhtiar, lalu berdoa dan bertawakal. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.